Bang Ruhut pemilihan Pramono Anung katanya sebagai titik tengah antara Bu Mega dan Pak Jokowi, benar? Itu tidak benar, 100%. Nah, tegas saya katakan. Kenapa? Itulah feeling seorang Ibu Megawati. Siapa yang ngira dia tarik Mas Pram? Dan Mas Pram itu memang arsitektur politik. Apalagi kadang-kadang kita masih menghayal kita DKI. Saya garis bawahi, kita sekarang daerah khusus Jakarta. Hanya arsitek lah yang bisa membenahi dengan konsepnya. Siapa itu? Pramono Anung. Pramono didampingi, saya katakan tadi, eksekutor Rano Karno. Jadi cukup dekat dengan Pak Jokowi, hampir 10 tahun jadi menteri. Saya pun dekat. Sekarang masih dekat? Semua. Sekarang masih dekat? Sekarang enggak lah. Karena saya tegak lurus sama Bu Mega. Saya tegak lurus sama Bu Mega. Apapun Ibu Mega ketua umum saya. Jokowi teman saya. Lain loh kita mau ketua umum. Bang Rey, apakah keputusan PDIP mencalonkan atau menempatkan Pramono dan Rano Karno ini sebuah keputusan tergesa-gesa, sebuah keputusan yang terpaksa, ataukah memang seperti Bang Ruhut tadi bilang, ini adalah dua orang kader terbaik untuk Jakarta saat ini? Yang kasat mata kita dengar itu kan adalah pidatonya Mas Pram kan? Ya. Mas Pram mengatakan ya dari awal saya tidak disiapkan untuk Jakarta. Dan tiba-tiba dibilang ketika beliau lagi di jalan, di telepon, tiba-tiba disuruh merapat ke Teguh Umar. Betul. Dan beliau bahkan mengatakan saya udah berencana untuk pensiun dari dunia politik kan? Bahkan Mas Pram tidak langsung jawab kan, karena telepon istri dulu, konsultasi, akhirnya baru mengiyakan, seperti itu kan? Iya, dan waktu Mas Pram cerita, saya lapor kepada Bapak Presiden, beliau tertawa, termehek-mehek gitu kan. Seperti, wah memang benar seperti yang Mbak katakan kan. Tapi enggak, rupanya 3 serangkai ini, Pak Jokowi, Mas Pram, Pak Basuki, mereka sudah mulai bahas, kamu aja ya nanti gubernur DKI. Oh, jadi Pak Jokowi sebenarnya maunya Pak Basuki? Nah, Pramono Anung juga. Tanya, Pak, saya diminta untuk jadi, ya itulah ketawa Pak Jokowi. Itulah makna ketawanya. Juga jangan ini suka sih dipotong-potong kayak Airin. Ibu itu hatinya walaupun begitu selembut salju kok. Nggak ada dia bilang harus pakaian merah, rok hitam, nggak ada itu. Tapi ada rangkaian cerita. Bahlil nggak ngerti. Wah, dia angkat, dia pojokin ketua umum kami. Itu salah besar. Ya, tegas saya katakan. Ibu nggak pernah begitu. Tapi kuning ini akhirnya dia kembali ke jalan yang benar kan itu. Kalau tidak, jangan lawan keluarga Airin ya di Banten itu. Kan begitu. Jadi kami bersyukurlah dengan keluarnya pemberian yang maha kuasa Tuhan, putusan MK 60-70 yang mana teman saya Risa kan mau calon bupati waktu itu. Gara-gara itu nggak jadi juga, dan biar Risa lah nanti ditanya kenapa nggak jadi bupati di sana. Wali kota. Wali kota. Memang ini ada yang bersyukur, ada juga air mata Bombay, tapi nggak apa-apa. Bang Riza, sebagai mantan wakil gubernur mendampingi Mas Anies meskipun tidak full 1 periode, apakah Anda melihat kalau Anda menilai pasangan Pramono dan Rano Karno ini bisa untuk menjawab tantangan bagi warga Jakarta agar menjadikan Jakarta lebih baik lagi? Ya, saya kira Mas Pram, Bang Rano tentu juga punya integritas dan kompetensi ya. Apalagi pernah jadi sekjen, Rano pernah jadi menteri, Bang Rano juga pernah jadi gubernur ya. Banten. Wakil gue di Banten. Sempat saya jadi kira PLT. mereka punya kemampuan lah untuk juga bisa memimpin di Jakarta. Tapi dibandingkan RK dan Suswono? Ya tentu RK, maaf ya, lebih baik karena yang bersangkutan kan pernah jadi wali kota 1 periode 5 tahun, pernah jadi gubernur 1 periode 5 tahun di Jawa Barat dengan jumlah penduduk hampir 50 juta. Jadi tantangannya lebih berat daripada di Banten. Tentu melihat dari pengalaman dan tantangan dengan segudang prestasi, Bang RK punya prestasi dan kemampuan yang lebih baik. Jadi Anda dasar yakin? itulah juga kami kenapa mengusung Bang RK dengan Suswono yang juga mantan menteri di kabinet SBY yang lalu. Jadi Kim Plus sangat yakin bisa menang 1 putaran di Pilkada DKI Jakarta? Insya Allah kita bisa menang di 1 putaran. Memang Jakarta ini berbeda ya, dia harus 50 Plus 1. Tapi kami optimis dengan bekal pengalaman, prestasi, jam terbang dari pasangan calon dan partai-partai pengusung dan pendukung, insya Allah Bang RK dan Suswono akan menang di Jakarta. Belum mulai kampanye, tweet lama Ridwan Kamil ini sudah dikorek-korek. Biasa, itu juga itu yang namanya Indonesia Jakarta ini kan kalau bicara medsos mendunia. Nah, itu orang kita ini diem di kamar, di kantor, di mana-mana ya, di kafe, di warung, tahu-tahu main tweet aja.
pagi, siang, malam. Jadi itu biasa. Itu bagian dari dinamika politik, bagian dari demokrasi yang kita hormati. Tapi Pak Ridwan Tapi kembali Kamil kepada mengakui, rakyat. Pak Ridwan Kamil mengakui ya bahwa pandangan dia akan orang Jakarta ketika itu seperti itu. Ya saya tidak tahu persis ya detailnya sampai seperti itu. Tentu semua punya latar belakang. Yang saya yakini adalah Bang RK ini kan orang yang punya integritas, punya kompetensi, pengalaman, juga di lingkungan santri, ya. Sekolah juga jauh sampai ke Amerika. Tentu punya visi, pandangan yang jauh ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bu Siti kayak ada mau menyampaikan data, katanya pasangan Dharma saya Porenkun baru dan dapat keluarganya paling populer di sebuah survei. Survei dari siapa, Bu Siti? Ini dari kilat.com ya nak ya. Nanti bisa Anda lacak kilat.com. Berapa angkanya, Bu? Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suwono 24%, Pak Pramono Anung Rano Karno 28%, dan Pak Dharma Kun 48%. Wih, Wah, asik. tinggi sekali ya. Makanya seperti itu. Itu dari kalangan apa, Bu Siti, di surveinya? Anak muda kah? Ya. Kelas menengah atau? Ini survei di medsos Anak-anak atau muda survei yang apa, Bu? di Atau Jakarta survei tatap dong. muka? Nanti bisa Anda Oh, survei medsos ya, Bu Siti? ya di medsos. Medsos itu suatu apa ya namanya komunitas yang kita tidak kelihatan tapi bisa berbicara. Nah, Bu Siti, karena memang calon independen kali ini masih kurang dikenal di kalangan masyarakat. Iyalah. Apa sih, Bu, strateginya supaya setidaknya lebih Dikenal Ya, malah nanti akan 48% loh. Apa Pak Rangkuti? Dikenal itu 48% keterkenalannya. Iya, nyatanya dikenal Tapi ya. perlu kita bagi literasi bagi pemilih di DKI Jakarta, Bang Rey. Kita juga harus mengenal seperti apa metode, siapa yang disurvei, apakah tatap muka atau lewat survei sosmed. Itu kan juga harus diperhatikan juga. Bang Ya, Rey. saya kurang tahu persis kalau yang ini apakah itu survei medsos, apa itu survei yang Polling memang medsos. melalui verifikasi metodologi yang tepat dan seterusnya, ya saya tidak tahu. Ya, dan survei ini saya kebetulan bertugas deklarasi apa semua di Kalimantan Tengah. Lihat siapa yang bikin survei. Tapi kebetulan pasangan kami, Haji Nadal Sakoyem, Ini yang di Kalimantan Tengah. dan Kalimantan Tengah, Pak Hadi, S. Hadi, ya, nyatanya di survei lain dia paling tinggi. Memang survei ini kita harus hormati. Namanya usaha, dia orang kerja, dia dibayar. Hormatilah. Kita saling hormat menghormati. Oke. Tapi tetap kami ditugaskan oleh Ibu Mega, PDI Perjuangan itu rakyat, tetap rendah hati, jangan sombong, rebut, menangkan hati rakyat. Mau di DKI, mau Kalimantan Tengah, mau di Papua, mau di Surabaya, Jawa Timur, mau di Sumut. Sumut juga kami satu loh, lawan sekampung. Tapi nggak apa-apa, suara rakyat, suara Tuhan. Dari Terima Bu kasih. Mega sendiri Ya, melihat kalau independen ini saya kira ada dua momentum di mana namanya naik. Pertama adalah karena memang diisukan sebagai calon boneka. Nah. Itu sedikit banyak membantu popularitas Karena dirinya. seperti dejavu dengan Ya, wilayah. begitu ya. Yang lain. kedua adalah isu soal dugaan pencatutan itu. Nah, itu juga membantu menaikkan popularitas Dharma Kun menurut saya gitu. meskipun Jadi, dua isu itu adalah isu negatif, Bang Iya, Rey. jadi kalau notorious. isunya negatif, tapi yang saya bicarakan itu membantu meningkatkan popularitas. Oke. Gitu. Dan nanti Nah, yang survei ini- setelah program-programnya nanti akan lebih tinggi lagi harapan Ya, saya. termasuk tentu saja mengatakan bahwa JIS itu akan digratiskan. Itu lumayan menarik perhatian orang sebenarnya. Perihal itu terwujud atau tidak itu urusan belakangan. Saya kira nanti akan dengan sendirinya akan ada verifikasi. Tapi memang target independen ini menurut saya bagaimana dikenal publik dulu. Salah satunya gitu. Oke. Nah, ada yang by design, ada yang nggak, ada yang tidak by design kan. Nah, kalau kasus bahwa independen ini disebut sebagai calon boneka itu bukan by design. Ya. Itu berkah tersendiri bagi dirinya gitu. Kalau ada kasus yang berhubungan dengan pencatutan itu bukan by design juga. Atau by Itu berkah. accident ya. By accident. Dan independen ini di tingkat gubernur baru DKI ini. Kita harus 2012 juga ada. Ada almarhum independen. Faisal Basri Iya, almarhum. pernah hormati. mencalonkan. Dan faktanya kabupaten kota beberapa independen pernah menang. Oke. Jadi kita jangan bilang mereka boneka atau apa. Tapi marilah dengan semangat kebersamaan kita bangun Jakarta. Sebagai sekarang bukan daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Jakarta
punya kita semua. Oke, Pilkada DKI Jakarta dikhawatirkan akan tinggi golputnya karena Anies tidak maju. Benarkah demikian? Kami segera kembali sesaat lagi.